Albert Einstein pernah mengatakan, "Pandanglah alam secara lebih mendalam, kau akan memahami segala sesuatunya dengan lebih baik." Itu konon yang bilang Einstein loh ya. Seseorang yang dikatakan sebagai sosok jenius. Ternyata sosok sejenius Einstein pun menyarankan kita untuk belajar dari alam. Saya pribadi sependapat dengan Einstein, karena memang saya juga meyakini hal yang sama. Alam adalah guru terbaik kehidupan. Coba lihat berbagai pemikiran para tokoh besar dunia dari dulu sampai sekarang. Ada begitu banyak konsep pemikiran yang bersumber dari pengamatan mereka atas cara alam bekerja. Konsep tentang hukum gravitasi misalnya, yang ditemukan Isaac Newton. Konon diformulasikannya setelah ia mendapati buah apel yang jatuh dari sebuah pohon. Masih ada banyak lagi kisah lain tentang berbagai penemuan yang disadari oleh para penemunya setelah mereka mengamati alam secara mendalam, seperti yang dikatakan oleh Einstein tadi. Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Belajar dari alam. Alam adalah perlambang keadilan dan kasih sayang Tuhan Sang Maha Pencipta. Alam tidak pernah membenci. Alam hanya memberi balik apa yang kita beri padanya. Kita merawat alam, maka ia memberi balik pada kita hasil bumi dan sumber daya alam yang bisa kita gunakan merawat diri kita. Kita merusak alam, maka ia memberi balik pada kita kerusakan dan bencana alam sebagai buah dari apa yang kita tanam. Dan itu bukan karena alam membenci kita loh ya, tapi karena memang ia memberi balik apa yang kita berikan padanya. Apa yang bisa kita petik dari ilustrasi itu? Yes, kehidupan kita adalah perlambang dari yang kita lakukan. Kita menabur kebaikan, maka kita menuai kebaikan. Kita menabur keburukan, maka kita menuai keburukan. Makanya ada istilah tabur tuai, sebab akibat, atau karma, karena memang yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri. Sama seperti alam juga, proses kembalinya yang kita lakukan ke diri kita sendiri ini ada waktunya. Tidak semua yang kita lakukan akan langsung berbuah saat itu juga. Ada beberapa hal yang memang langsung berbuah saat itu juga. Ketika sudah dilakukan, maka buahnya langsung kita rasakan. Tapi ada juga beberapa hal yang baru akan kita rasakan setelah ia melewati waktu dan proses tertentu. Nah, itu sama dengan kita bercocok tanam kan? Kita bisa bercocok tanam, menanam tumbuhan atau tanaman yang kita ingin petik buahnya nanti. Sebaik apapun proses yang kita lakukan, pada akhirnya tetap ada waktu dan proses yang tidak bisa kita langgar kan? Kita hanya bisa menunggu, karena alam sedang menjalankan bagiannya. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan juga sama. Ada banyak lagi faktor yang bekerja, yang turut berperan dan menentukan kecepatan dari kembalinya hal itu pada kita. Terus bagaimana kalau kita sudah bekerja keras, terus-menerus berbuat kebaikan, tapi tidak kunjung kita dapatkan hasilnya? Apakah berarti kehidupan ini menjadi tidak adil karenanya? Tidak begitu. Ingat hukum proses tadi. Semua ada waktu dan prosesnya. Kalau ternyata kebaikan yang kita lakukan belum berbuah kebaikan yang sesuai, jangan berpikiran tidak-tidak. Apalagi sampai buruk sangka. Dengan buruk sangka saja, kualitas kebaikan yang kita lakukan jadi berkurang kan? Kembali ke hukum proses tadi. Semua ada waktu dan prosesnya. Bisa jadi, kebaikan yang kita lakukan belum berbuah karena beberapa hal. Pertama, ia sedang berbuah dengan cara yang kita tidak sadari, yaitu dihindarkan dari musibah. Bisa saja kan, sebenarnya ada potensi musibah atau bahaya yang terjadi, tapi buah dari kebaikan itu menghindarkan kita dari potensi negatif itu. Bisa juga buah dari kebaikan itu sedang digunakan untuk membayar keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu, agar buah keburukan itu tidak perlu kita alami. Bisa juga buah dari kebaikan itu ternyata sedang ditabung. Ia tidak langsung berbuah saat ini,
tapi nanti pada waktunya, entah untuk diri kita ataupun untuk keturunan kita. Belajar dari alam. Alam ini adil. Yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri. Ingin menikmati buah kebaikan, fokus pada menanam dan merawat kebaikan.